Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas PGMI 1B, kelompok 2 Ulumul Hadis, akan mempresentasikan materi mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Dini Cahya, yang kedua ada Hanifah Handayani, yang ketiga ada Indri Yulianti, dan terakhir ada saya sendiri, Zakenia Salsabila Maryam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju materi pertama, yaitu mengenai pengertian hadis mutawatir dan hadis ahad, yang akan disampaikan oleh pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Cara etimologis, kata mutawatir berarti al-tatabu yang artinya beriringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dalam setiap tabaqat atau tingkatnya. Riwayat yang banyak itu mustahil mereka untuk berdusta. Nah, yang kedua adalah pengertian hadis ahad. Cara etimologi, kata ahad merupakan jamak dari ahad yang artinya satu. Nah, ungkapan ada menurut khabar, ahad berarti informasi yang disampaikan oleh satu orang. Nah, menurut para ulama hadis juga, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang per orang atau beberapa orang yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis masyhur dan hadis ghairu masyhur. Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan hadis ahad adalah hadis yang selain hadis mutawatir. Ada juga sebagian yang mendefinisikan hadis ini yaitu hadis yang sanadnya sahih dan bersambung kepada sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW, tetapi kandungannya memberikan pengertian dugaan atau zani dan tidak sampai pada pasti atau qat'i. Baik, materi selanjutnya mengenai syarat hadis mutawatir dan hadis ahad. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, selanjutnya ada syarat hadis mutawatir. Yang pertama, umumnya memiliki periwayat yang lumayan banyak. Lalu yang kedua, periwayatannya yang banyak tersebut harus seimbang dalam setiap tingkat atau tabaqoh, dari tingkat sahabat, tabi'in, dan seterusnya hingga pada makhrij. Lalu yang ketiga, sanad-sanad yang meriwayatkannya umumnya menyambung dari awal hingga akhir, atau bisa dibilang sanadnya saling berkaitan. Yang keempat, diperoleh dengan panca indera atau asli hasil pendengaran atau penglihatan riwayatnya. Dan yang kelima, biasanya memiliki rawi yang lumayan banyak, dan yang terakhir memiliki sanad yang saling berkaitan. Syarat hadis ahad. Yang pertama, sanadnya bersambung atau jelas kepada Nabi. Lalu yang kedua, tidak adanya keraguan dan cacat atau kekurangan di dalamnya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan sunnah masyhur, baik itu qauliyah maupun fi'liyah. Yang keempat, tidak bertentangan dengan sahabat, tabi'in, dan juga kitab-kitab yang umum lainnya. Yang kelima, tidak ada pertentangan ataupun pencelaan oleh sebagian ulama salaf. Yang keenam, perawinya tidak lebih dari jumlah periwayat hadis mutawatir. Dan terakhir, tidak mengandung penambahan matan dan sanad yang periwayatannya itu menyendiri dari kepercayaannya. Materi selanjutnya mengenai pembagian hadis mutawatir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, hadis mutawatir ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mutawatir lafzi, yaitu hadis yang lafaz dan maknanya asli dari Rasulullah SAW dan tobakohnya diriwayatkan oleh banyak perawi. Contoh hadis ini berbunyi, barang siapa yang berbuat dusta kepadaku disengaja, maka bersiap-siaplah tempat duduknya adalah neraka. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh 70 orang sahabat.
Selanjutnya hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir maknanya saja. Nah, kelompok kami mengambil satu contoh hadis yang berbunyi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangannya ketika berdoa, melainkan dalam doa istisqa beliau mengangkat tangannya hingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. Selanjutnya mutawatir amali, yaitu hadis yang didapatkan berdasarkan perbuatan Nabi yang disaksikan para sahabat dan diikuti oleh para tabi'in dan umat sampai sekarang. Nah, ada satu contoh yang diambil oleh kelompok kami yang berbunyi, sesuatu yang didapat dengan mudah bisa diketahui bahwa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan atau memerintahkan untuk melakukannya atau sama dengan itu. Nah, contoh yang lainnya adalah mengenai informasi-informasi yang menjelaskan waktu sholat Id, tentang kerudung wanita dari yang bukan mahramnya, dan contoh yang lainnya juga mengenai kadar zakat harta. Intinya, semua amal yang telah menjadi ijma di antara ahli ijma itu masuk ke dalam golongan mutawatir amali. Selanjutnya mengenai hadis ahad. Nah, pembagian hadis ahad ini ada dua. Yang pertama, hadis masyhur. Nah, hadis masyhur ini digolongkan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, masyhur di kalangan ahli hadis. Salah satu contoh hadis yang populer di kalangan ahli hadis berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan kunut selama sebulan penuh setelah rukunya. Itu dikarenakan untuk mendoakan suku Ri'il dan Zakwan. Yang kedua, masyhur di kalangan ulama hadis. Yang ketiga, masyhur di kalangan ahli fikih. Nah, hadis yang populer di kalangan ahli fikih ini contohnya yang berbunyi, perkara hal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Selanjutnya, masyhur di kalangan ahli usul fikih. Yang kelima, masyhur di kalangan ahli sufi. Dan yang terakhir, masyhur di kalangan ulama Arab. Selanjutnya adalah hadis ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang. Nah, contoh hadis aziz ini berbunyi bahwa diriwayatkan dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah satu di antara kamu sekalian sampai aku lebih dicintainya daripada ia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia di sekelilingnya. Yang kedua ada hadis gharib. Nah, hadis gharib ini adalah hadis yang mempunyai satu perawi dalam riwayatnya. Terbagi kedua bagian juga. Yang pertama ada gharib mutlak, yaitu hadis yang diriwayatkan hanya satu orang sahabat. Contoh hadis gharib mutlak ini berbunyi bahwa sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, hadis tersebut ini diriwayatkan sampai rantai akhir sanadnya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua adalah gharib nisbi, yaitu hadis yang di pertengahan rantai sanadnya terdapat satu perawi. Nah, salah satu contoh dari gharib nisbi ini berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki kota Mekah, beliau memakai migfar atau kalau bisa disebut sekarang itu topi besi ya, topi atau tameng. Nah, contoh hadis tersebut diriwayatkan sendiri oleh Malik dari Zuhri yang meriwayatkannya dari beberapa sahabat. Selanjutnya materi mengenai contoh skema atau bagan hadis mutawatir dan hadis ahad yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang contoh dari skema yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, bahwa tadi telah dijelaskan oleh ketiga teman saya yaitu tentang mutawatir dan ahad. Nah, bahwa mutawatir yaitu hadis yang beriringan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dan pada umumnya yaitu memiliki periwayat perawinya yang lumayan banyak. Nah, di sini kami memiliki contoh bahwa tadi hadis mutawatir adalah hadis yang beriringan dan perawinya itu banyak. Nah, ini contohnya yaitu hadatsana Abdillah bin Muhammadin al-Ju'fiyu qala hadatsana Abu Amir al-Aqdiyu qala hadatsana Sulaiman bin Biladin an Abdillah bin Diyarin an Abi Salihin
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna sub'atun wal haya'u su'batun minal iman. Rawahu Bukhari. Nah, yang artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Abdullah Muhammad al-Ju'fiyu, telah menceritakan kepada kami juga Abu Amir al-Aqadi yang berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dan Abu Solih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, iman memiliki lebih dari 60 cabang, dan malu adalah sebagian dari iman tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis, contoh hadis mutawatir tersebut bahwa terlihat bahwa perawi dari pertama sampai tadi masuk ke dalam hadisnya itu, perawi di dalam hadis mutawatir itu beriringan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam hadis tersebut. Nah, yang menyatakan bahwa benar tadi hadis mutawatir adalah hadis yang beriringan dan perawinya lumayan banyak. Kemudian yang kedua adalah contoh dari hadis ahad. Nah, hadis ahad yaitu hadis yang jamaknya dari ahad, yang artinya satu. Nah, jadi hadis ahad ini yaitu berbeda dari tadi hadis mutawatir. Nah, hadis ahad ini dibawakan oleh satu orang. Nah, yang disampaikan oleh perorangan dan tidak sampai kepada mutawatir. Jadi di hadis ahad ini tidak lumayan banyak riwayatnya. Nah, namun perorangan menyebutkan atau meriwayatkan salah satu hadis, contohnya yaitu hadis yang dibawakan dari Sahih Bukhari, sebuah hadis ahad yang gharib, ya, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha hijratuhu ila hajara ilaihi, yang artinya yaitu sesungguhnya amal itu dengan niat. Nah, dan sesungguhnya bagi masing-masing orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan ia dapatkan atau kepada perempuan yang akan dinikahinya, maka hasil hijrahnya adalah apa yang dia niatkan. Nah, bahwa di sini hadis ahad tersebut bisa kita lihat bahwa hadis ahad tersebut langsung masuk ke dalam hadis tersebut. Nah, tidak banyak periwayat yang dia katakan. Nah, jadi berbeda dengan tadi hadis mutawatir. Baik, semua materi telah disampaikan oleh kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.